Terus lama-kelamaan itu sering mabar. Akhirnya yang nyaman gitu. Langsung Pindah ke WA. pindah ke WA. Langsung PDKT-an gitu. Tapi belum pernah ketemu. Belum Pernah ketemu. Tapi kamu tahu masalah dia apa? Pertama kali ketemu Bintang Adi, apa yang kamu pikirkan dan rasakan? Kalau aku sih senang banget ya. Kalau dia mah pas ketemu aku tuh kayak malu, murung gitu kan. Lihat ke bawah terus, malu katanya. Itu posisi sudah pacaran belum? Udah. Oh, Kan udah mau pacaran ya, dulu. udah. Lu pacaran online ya? Iya, udah. Langsung ketemu. Berapa lama pacarannya berarti? 4 tahunan. 4 tahunan juga. Alhamdulillah saya tahu berani kayak keluar rumah gitu, nggak malu gitu. Dia selalu selalu nyupport aku gitu. Jadi jangan pernah malu dengan fisik seperti ini gitu. Syukuri aja gitu. Di luar sana masih banyak yang lebih kurang dari kita gitu. Cukup dengan tanya dokter Richard. Bintang Adi. Wah, itu kenapa kamu Bintang? Sakit tumor pembuluh darah. Di bibir dan di lidah. Iya, Oke, itu dari lahir. iya dari lahir. Sorry, itu tumor atau kanker? Tumor. Artinya nggak bisa tidak ganas dan tidak bertambah. Iya, tidak ganas, tidak bertambah. Oke, cuma penampakan fisiknya seperti ini. Iya, segini-gini aja, nggak nambah besar juga. Enggak, tapi dari lahir ya? Iya, dari lahir. Dari lahir. Dan istrinya Mbak Suci. Halo. Halo, dokter. Luar biasa banget ya, aku tertarik nih pengen wawancara kamu. Kamu 2,6 juta followers. Wow, kok bisa? Ini karena berkat istri sama yang di atas. Luar biasa loh Suci. Biasa kalau cowok ditanya itu berkat siapa? Berkat diri saya sendiri. Berkat istri. Kenapa berkat istri? Kenapa menurut kamu itu berkat istri? Kenapa? Karena sebelumnya saya takut banget sama kamera gitu. Dan dulu iseng-iseng aja bikin konten di TikTok sama istri. Tiba-tiba itu rame gitu. Berarti istri yang semangatin kamu pertama kali bikin konten? Iya. Coba dong cerita dong, kayak gimana sih kisah cinta kalian berdua? Sudah kenal berapa lama? Hampir berapa ya? Udah sejak usia 16, sekarang usia 22 berapa? Oh dari 16 tahun? Iya. Iya. Dari umur 16 tahun sudah kenal? Iya. Kenalnya kayak gimana? Awalnya itu dari game Mobile Legends. Oh oke. Iya. Dari online? Iya, kita iseng-iseng gitu main game, terus ketemu di dalam game gitu, On mic. gitu. Kita ngobrol biasa lah kayak nanya orang mana, namanya siapa gitu. Berawal dari situ. Kenapa kamu ketawa? Kamu hobi main game juga ya? Apa? Iya. Dulu iya. Jadi siapa yang lebih jago di antara kalian? Ini. Wah. Kan ini yang suka gendong. Dia suka gendong. Ranknya apa rank? Ranknya sekarang Mythic Honor. Wah. Sekarang kan jarang main juga udah. Sudah jarang Semenjak main. nikah aku jarang main. Habis sudah dapat jodoh nggak main lagi. Kayak gimana tuh? Ketemu di game pertama kali, Suci ketemu di game pertama kali. Iya, pertama Oke, kali. kamu pakai apa pada waktu itu? Masih ingat nggak? Aku pakai apa ya namanya? Layla. Bukan. Angela. Angela. Masih ingat loh cowoknya. Coba saya tanya, dia pakai apa? Pakai Pani. Hah? Pani. Oh pakai Fanny. Iya. Lu jago pakai Fanny? Ya enggak terlalu jago. Susah loh pakai Fanny loh. Enak juga ya. Jadi dia masuk ke dalam kamu ya? Iya. Pusreng bareng ya? Iya. Pusreng bareng. Oke. Apa yang buat kamu terus ceritanya kayak gimana? Ceritanya kan habis beres mabar itu kan mabar lagi. Terus lama-kelamaan itu sering mabar. Akhirnya yang nyaman gitu. Langsung Pindah ke WA. pindah ke WA. Langsung PDKT-an gitu. Tapi belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu. Tapi kamu tahu masalah dia apa? Kalau dulu kan belum tahu. Mm-mm. Terus seminggu ke depannya itu baru dikasih tahu. Oke. Iya. Dia bilangnya apa? Kamu malu gak sama aku? Malu kenapa? Iya, soalnya aku lagi sakit. Emang sakit apa? Terus diliatin, dia itu lagi sakit tumor. Tapi awalnya aku kaget, itu kenapa kok besar gitu. Terus dia bilang sakit tumor pembuluh darah, kata aku, oh ya udah nggak apa-apa gitu kata aku.
nggak apa-apa, nggak usah malu gitu. Udah gitu aja. Terus ketemu? Ketemunya udah lama itu. Udah lama. Dari di usia 20 tahun. Udah Oh, Iya. berarti jeda 4 tahun dari Iya. main-main bareng dulu. Iya. Iya. Ngobrol, Iya. nyaman, sudah berapa season gitu Iya. ya. Akhirnya ketemu. Iya. Ketemu pertama kali di mana? Di Bandung. Dia yang ke Bandung. Oh, dia yang ke Bandung. Iya. Terus pertama kali ketemu Bintang Adi, apa yang kamu pikirkan dan rasakan? Kalau aku sih senang banget ya, senang banget. Kalau dia mah pas ketemu aku tuh kayak malu, murung gitu kan, lihat ke bawah terus, malu katanya. Itu posisi sudah pacaran belum? Udah. Oh, Kan udah mau pacaran kuliah, dulu, udah. udah pacaran online ya? Iya, udah. Langsung ketemu. Berapa lama pacarannya berarti? Sekitar berapa tahun 4 ya? tahun ya? 4 tahunan. 4 tahunan juga. 4 Buset. tahun. 4 tahun pacaran online tapi nggak pernah ketemu. Ketemu. Panggilan sayang apa? Yang. Bintang panggilnya apa? Sama. Sama sayang juga. Iya. Oke. Terus pas ketemu aslinya, kenapa 4 tahun? Kenapa 4 tahun? Beda kota, Iya, beda kota. beda kota. Iya, kita kalau Suci kan asli dari Bandung, saya Semarang. Oke. Jadi kamu temuin dia ke Bandung. Iya, Berapa jam ya? 12 12 jam tuh. 12 jam. Sekitar. Perjuangan ya. Iya. Terus waktu ketemu kamu, dia malu. Iya. Dia malu. Terus- Tapi aku senang banget gitu. Kenapa kamu senang? Karena dia mau nemuin aku, terus mau nemuin orang tuaku. Mau nemuin orang tuaku sama aku. Mau dinikahi. Iya, mau izin ngelamar. Wow. Kamu seneng? Seneng lah. Seneng. Mohon maaf ya aku tanya ya. Kan bagaimanapun yang bintang kan ada kekurangan. Pasti ya. Kamu nggak ngerasa malu atau cari yang lain gitu? Kalau aku sih dalam diri hati aku pasti nggak malu gitu. Karena setiap orang punya kekurangannya masing-masing. Jadi aku biasa aja gitu. Setiap kalau ada orang yang ngomong yang aneh-aneh, aku biasa aja gitu, nggak didengerin. Bagi kamu itu nggak penting. Iya, nggak penting. Aku biasa aja. Apa yang membuat kamu jatuh cinta dengan seorang Bintang Adi? Gak tahu sih, ya nyaman aja gitu. Nyaman, orangnya lucu, enak diajak ngobrol, pelawak juga. Siapa dia pelawak? Iya, pelawak. Apa kekurangannya? Nggak ada, Serius? serius. Dia itu gak pernah marah-marah. Senyaman juga. itu kah? Iya. nyaman banget. Sudah pernah pacaran belum kamu? Apa? Sudah pernah pacaran sebelumnya? Sudah. 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 Dibandingin dengan mantan-mantan kamu? Yang nyaman sama ini dong. Wah, Bintang, peletnya apa sih? Bercanda. Tapi bawa ke orang tua kayak gimana? Kalau orang tua sih awalnya belum ngeyakinin. Awalnya sih orang tua belum Belum ada jawaban. belum ada jawaban diterima atau enggaknya. Soalnya kan ya mungkin orang tua pengen anaknya punya pasangan yang terbaik. Apalagi kan kenalnya di sosial media, belum kenal Bintang juga. Terus di situ Bintang langsung pamit pulang. Kita lost contact selama beberapa minggu. Terus aku coba ngeyakinin orang tuaku, selalu ngeyakinin bahwa Bintang itu orangnya baik banget gitu. Di situ orang tua aku langsung diam, langsung ke kamar. Tapi alhamdulillah selama beberapa waktu itu direstuin. Terus aku bilang ke dia kalau kita direstuin gitu, alhamdulillah. Kayak gimana perasaan kamu, Bintang? Waktu itu masih nggak percaya. Orang tua pun nggak percaya kalau direstuin itu. Terus saya disuruh itu kesana lagi ke Bandung untuk ngepastiin gitu. Terus ke Bandung lagi kamu? Iya, namanya izin lah sama orang tuanya, bener nggak gitu, tanya. Ternyata Ya bener. ternyata bener, itu alhamdulillahnya. Bintang, pertama kali kamu ketemu dengan Suci, apa yang kamu pikirkan? Takut aja. Saya nggak pernah menatap wajahnya. Saya kalau lihat Suci itu selalu nunduk gitu ke bawah. Kenapa?
Karena Malu. malu gitu. Minder. Tapi dia bagaimana dengan kamu? Baik, responnya baik gitu. Dia malah apa ya, waktu aku mau pulang dari Bandung ke Semarang itu, dia malah nangis, nggak boleh pulang dulu. Gitu. Berat nih peletnya nih. Tapi itu yang buat kamu jadi percaya diri ya pasti. Iya, Yang dari tadinya nunduk, kamu jadinya iya. Sebelumnya juga saya kan bisa dibilang introvert gitu, jarang keluar rumah gitu, sering ngurung di kamar. Gitu. Jarang bergaul. Iya, jarang bergaul juga. Setelah ketemunya istri itu, alhamdulillah saya selalu berani kayak keluar rumah gitu. Terus nggak malu gitu. Dia selalu apa ya, selalu nyupport aku gitu. Jadi jangan pernah malu dengan fisik seperti ini gitu. Syukuri aja gitu. Di luar sana masih banyak yang lebih kurang dari kita gitu. Sering diajak keluar gitu. Justru diajak makan kayak di luar-luar banyak orang gitu. Wah, saya malu itu. Cuma dia selalu bilang jangan pernah malu gitu. berarti dia membuka pintu percayaan diri kamu ya. Iya, Dari pertama dia ketemu kamu nunduk, tapi dia yang membuat kepala kamu kembali tegak. Dan dia bantu kamu ngelihat dunia ini lagi. Iya. Jauh lebih baik. Kamu luar biasa loh. Beruntung banget kamu ketemu dengan istri seperti Suci loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku pengen tanya Bintang. Kalau misalnya ya, ada cewek lain. Cakep. Ya kan istri kan lama-lama nambah. Tapi ini lagi hamil ya? Iya. Ya, ini kan misal ya. Sekarang ini lagi banyak banget soalnya perselingkuhan. Iya benar, perselingkuhan. Tuh, kalau misalnya ada cewek lain, mau nggak kamu tukar? Nggak mau, soalnya ini kan langka. Udah langka, susah dicari pokoknya. Nggak ada itu, apa namanya, nggak ada lainnya. Oke, kita godain yang sebelah sini berarti. Cowok-cowok lain godain kamu. Lebih ganteng, lebih kaya, lebih banyak duit. Tapi aku mah biasa aja. Kalau lihat seperti orang yang ganteng gitu, yang apa, kalau ada yang ngegodain aku biasa aja. Jadi aku tetap fokusnya sama dia gitu. Sebelumnya juga pernah ada yang juga deketin gitu. Oh iya, Iya. saingan waktu itu ya. Enggak, waktu udah nikah malah. Oh, waktu sudah nikah ya, Bro. Gimana coba? Gitu. Dia tuh kerja gitu. Kerja ada yang deketin di situ. Tapi istriku kan orangnya cuek-cuek aja gitu ya. Dan masih deketin, istriku bilang ke aku gitu. Terus aku suruh blokir aja. Terus aku suruh keluar dari kerja itu. Pekerjaannya nggak usah kerja, biar aku aja gitu yang cari uang. Oke, aku pengen tanya Bintang sekarang. Apa sih kekurangan istri kamu? Istri aku nggak ada kurangnya bagi aku itu. Karena dia itu orangnya apa adanya. Apa adanya itu dia itu kalau apa yang namanya, kayak uang belanja gitu ya. Uang belanja dikasih berapapun dia itu mau. Nggak pernah komen. Dan dia jarang banget minta uang. Paling mintanya ya jajan kayak cilok, bakso gitu. Kayak jajan-jajanan yang sebelah gitu. Kan di Bandung kan banyak jajan-jajanan kayak gitulah. Tapi untuk masalah itu apa namanya, kayak biaya buat keseharian, buat makan itu seadanya dia saya kasih diterima gitu. 1 minggu itu kadang pernah saya kasih 100.000 pun nggak komen. Aku bilang, yang ini bisa nggak buat 1 minggu gitu. Lagi nggak ada ini, terus bisa gitu. Bisa kok, tenang aja gitu. Ya makan seadanya gitu. Di sana juga orang tuanya kan banyak nanam-nanaman sayur gitu. Kadang minta sayur gitu. Kita beli beras gitu. Bahagia bersama, susah bersama ya. Iya. Iya. Apa Bintang perjuangan kamu sampai ke titik ini dengan Suci?
Kayaknya Suci yang berjuang untuk kamu kayaknya. Ini siapa yang berjuang untuk siapa nih sebenarnya nih? Justru yang sering ngejak nikah itu Suci sebenarnya. Iya. Saya nggak pernah berpikir untuk menikah. Karena saya sadar dengan fisik seperti ini, saya nggak mau nggak mau berekspektasi tinggi. Oke, begitu kamu dapat, bikin kayak dapatnya ceweknya cantik, baik pula, sayang dengan kamu pula. Aku gak kebayang, kamu pertama kali dapet kayak gitu kayak gimana? Sholat, seneng, juga jingkrak atau apa? Masih itu seneng banget. Tapi di situ juga saya nggak percaya bisa ada seseorang yang mau menerima kekuranganku gitu. Nggak percaya aja. Orang tua juga nggak percaya. Tapi semua sekarang sudah menerima, mertua sudah menerima. Ya alhamdulillah udah menerima itu seneng banget gitu. Oke. Dan lagi hamil? Iya. 7 bulan? 6. 6 bulan. Cowok cewek? Belum tahu di apa namanya? Belum USG, belum Iya, tahu. tapi kemarin sempat katanya di USG kan yang 2 dimensi. Katanya cewek tapi disuruh USG lagi yang 4 dimensi gitu. Oke. Jadi belum kelihat yang Anak lebih jelas. pertama? Iya, anak pertama. Oke. Harapan nih cowok cewek? Pengen cewek. Kenapa pengen cewek? Ya pengen cewek dulu ya. Iya. Alasannya kenapa ya? Enggak. Kalau nanti udah besar biar ada temennya. Temen masak. Teman masak. Iya. Teman masak, teman beres-beres. Suci, kalau misalnya suatu hari nanti, ini kan kita nggak ada yang tahu ya, tapi kan Iya. kalau dilihat kan sepertinya ini tumornya jinak ya, nggak ada masalah ya. Kalau misalnya suatu hari nanti penyakitnya tambah besar, tambah bahaya, Ya, aku berharap sih semoga nggak terjadi apa-apa ya gitu kan. semua pasti berharap kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya itu terjadi, Tapi ya semoga aja nggak terjadi gitu kan. Soalnya kan tinggalin nggak? nggak. Soalnya kan dia satu-satunya bagi aku gitu. Manusia Ternyata langka, selain Riri dengan Atsir, ada lagi 2 bucin gitu. Sip, bagus. Di saat di luar sana pasangan yang sempurna, cowok cewek sama-sama ganteng, artis rezeki berlimpah, tapi mereka saling selingkuh, saling meninggalkan. Kalian berdua saling punya kekurangan tapi saling melengkapi. The real inspirasi. Alhamdulillah. Pernah ribut nggak? Kadang nggak terlalu sering sih. Dia nyebelinnya apa dia nyebelinnya? Nyebelinnya apa ya? Suka kentutin aku. buka aib ini mah. Kalau Suci nyebelinnya apa nyebelinnya? Sama aja suka itu adu kentut ya. Siapa ini yang lebih gede jadi? Suci lah. Suci, Bintang Adi. Jadi kalian sekarang ngonten Iya. berdua atau sendirian? Berdua. Berdua. Iya. Berdua, ngonten berdua. Dapat rezeki dari sana. Iya, alhamdulillah dapat rezeki dari situ. Kamu banyak ketemu nggak sih teman-teman yang kayak kamu, Bintang? Banyak banget. Setiap 1 tahun sekali itu pasti ada pertemuan anak-anak istimewa seluruh Indonesia. Itu yang yang ngadakan itu Ayah Mansuri. Semua yang biayain Ayah Mansuri. Jadi kamu pernah operasi nggak sih? Pernah 5 kali. Oh, sudah pernah dibuang juga. Iya. Kondisinya kayak gimana setelah dibuang? Sempat mengecil, tapi sekitar 1 bulan gitu berjalannya waktu semakin kembali lagi ukuran semulanya. Oke. Suci dan Bintang. Sekarang kan banyak banget nih ya, orang nih gampang banget bercerai. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Kalau misalnya suatu hari nanti Bintang berubah, mungkin nggak kamu akan tinggalkan dia?
Apa? Bintang berubah. Mungkin nggak kamu nanti akan meninggalkan dia? Berubahnya gimana ya? Jadi Taehyung. Jadi ganteng. Ya kalau dia jadi ganteng kayak gimana? Kalau aku sih terserah dia ya. Kalau dia ya apa namanya? Ingat istri ya, apa ya maksudnya? Kalau dia mau cari lagi ya nggak apa-apa kataku. Enggak lah. Kalau dia mau nikah lagi, Iya nggak apa-apa. poligami. Iya kalau dia udah seperti sembuh gitu kan. Jadi kan biar dia ngerasain gitu. Ngerasain apa? Ya maksudnya perjuangan aku. Hmm. Biar tahu dia perjuangan aku gitu dulu gitu. Bintang gimana? Kalau misalnya suatu hari nanti istri kamu misalnya berubah, akan kamu perjuangkan nggak? Bakal saya perjuangkan, soalnya karena udah mengandung juga, bakal punya anak kan. Nanti aku nggak mau kalau anaknya itu jadi korban dari perceraian itu. Luar biasa. Suci, apa yang pengen disampaikan untuk Bintang? Pokoknya makasih banyak udah mau berjuang sama aku. Semoga keluarga kita tetap bahagia. Amin. Pokoknya sama-sama sama aku. Sama-sama. Iya. Iyalah pasti. Sayang Bintang pokoknya. Sayang juga. Ya. Bintang, apa yang pengen disampaikan? Makasih udah mau nerima segala kekuranganku. Semoga kebaikan kamu dibalas sama yang di atas. Semoga kamu ditempatkan di surganya Allah nanti. Amin. Udah itu. Satu lagi, pokoknya jadi ibu yang terbaik dari anak-anak kita nanti ya. Udah, itu aja. Aku pengen tanya, ini pertanyaan agak sensitif, tapi ini ditulis di sini, bukan pertanyaan aku ya. Oh ya. Jadi kalau mau nyalain Doni aja, karyawanku ya. Ini agak sensitif katanya. Kalau ciuman bisa nggak? Bisa. Bisa. Siapa yang lebih suka cium, Mbak? Gak ada ya? Gak ada ya? Siapa yang lebih suka cium ya? Aku. Dia biasanya yang sering mancing. Sering mancing. Selamatlah Bintang. Kadang kita nggak ada yang tahu jalan hidup orang ya. Kadang kita ngerasa ini adalah kekurangan kita dan sampai ke depan ini akan jadi aib, jadi suatu beban bagi kita. Tapi ternyata di tengah jalan kamu bisa bertemu dengan orang yang luar biasa, yang membuat kamu itu bisa melihat dunia jauh lebih baik, melihat dunia jendela terbuka untuk kamu bertemu dengan banyak orang, kamu jadi content creator, kamu jadi lebih percaya diri. Sometimes kita itu hanya butuh orang yang tepat untuk bisa mendampingi kita, maka kita akan jadi orang yang baik. Aku pernah tulis di salah satu bukuku, aku pernah ngomong bahwa menemukan pasangan yang tepat itu adalah value. Itu adalah resep kesuksesan. Jadi, kalau kita ketemu pasangan yang tepat untuk kita, membuat kita akan terbang tinggi, tapi kalau kita ketemu pasangan yang salah, malah buat kita akan jatuh ke bawah. Cukup dengan tanya Dokter Richard.